kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang teks eksposisi. Berikut penjelasannya. Teks eksposisi adalah teks yang mengupas suatu masalah dengan disertai sejumlah argumentasi atau fakta-fakta yang di dalamnya tergantung sejumlah tanggapan ataupun penilaian, saran, sugesti, dorongan, atau ajakan kepada khalayak. Di dalam suatu teks eksposisi terdapat beberapa unsur-unsur, yaitu yang pertama adalah masalah. Masalah akan selalu terfokus kepada pembahasan yang sedang dibahas. Setelah masalah, yang kedua adalah argumen. Argumen merupakan suatu penilaian atau tanggapan suatu masalah dalam teks. Ketiga yaitu saran atau rekomendasi yang merupakan solusi dalam suatu masalah. Yang keempat adalah fakta. Fakta merupakan latar belakang suatu masalah atau sesuatu yang bisa meyakinkan khalayak atau pembacanya. Fungsi teks eksposisi. Fungsi teks eksposisi adalah untuk meyakinkan khalayak atas suatu masalah agar khalayak dapat menyetujui dan mengiyakannya. Ada beberapa ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama adalah penjelasan pokok permasalahan secara objektif, gaya penulisan secara informatif, dan yang ketiga adalah teks memuat fakta. Ada beberapa jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama adalah eksposisi definisi. Eksposisi definisi adalah menjelaskan topik tertentu secara definisi, yaitu memberi penjelasan dengan batasan makna. Yang kedua yaitu eksposisi proses. Eksposisi proses adalah memaparkan langkah-langkah melakukan sesuatu dalam perbuatan hal tertentu. Yang ketiga yaitu eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi adalah memberikan gambaran atas suatu ide agar pembaca dapat memahaminya dengan baik. Yang keempat yaitu eksposisi pertentangan. Eksposisi pertentangan adalah berisi topik yang dijelaskan dari sisi kontradiksi yang biasanya berhubungan dengan topik lain. Yang kelima adalah eksposisi perbandingan. Eksposisi perbandingan adalah teks yang membandingkan antara teks yang satu dengan teks yang lainnya. Yang keenam yaitu eksposisi klasifikasi yang berfungsi untuk mengelompokkan sesuatu ke dalam golongan tertentu. Yang ketujuh yaitu eksposisi berita. Eksposisi berita adalah teks yang berisi informasi yang terdapat pada media massa yang bersifat aktual dan faktual. Yang terakhir yaitu eksposisi analisis. Eksposisi analisis adalah teks yang berisi pengamatan yang mendalam lalu dibahas secara bertahap pada argumentasi. Struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum adalah gambaran umum permasalahan. Yang kedua adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen adalah mengemukakan suatu pendapat yang diperkuat oleh fakta-fakta. Yang ketiga yaitu penegasan ulang atau kesimpulan. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ada beberapa kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang kedua yaitu menggunakan kata hubung sebab akibat. Misalnya jika, maka, sebab,
karena, akibatnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menggunakan kata hubung temporer, misalnya sebelum itu, kemudian, akhirnya, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu menggunakan kata kerja mental. Yang kelima yaitu menggunakan kata perujukan. Yang keenam yaitu menggunakan kata persuasif. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi teks eksposisi. Ada 3 aspek penting dalam teks eksposisi, yaitu yang pertama adalah masalah. Masalah biasanya berada di awal yang sekaligus memuat pernyataan umum. Yang kedua yaitu pengetahuan. Pengetahuan biasanya berada dalam argumen. Adapun pengetahuan itu sendiri merupakan sesuatu yang diketahui. Yang ketiga yaitu rekomendasi yang berisi penegasan ulang dan solusi atas suatu masalah sebelumnya. Selanjutnya yaitu mengembangkan isi teks eksposisi. Ada beberapa tahap-tahap dalam mengembangkan isi teks eksposisi. Yang pertama yaitu menentukan masalah, yang kedua yaitu membuat kerangka, yang ketiga yaitu mengumpulkan bahan, yang keempat yaitu mempertimbangkan sasaran pembaca. Selanjutnya yaitu menyusun teks eksposisi. Ada beberapa langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi. Yang pertama yaitu menentukan topik, yang kedua yaitu menentukan tujuan penulisan, yang ketiga yaitu membuat kerangka teks, yang keempat yaitu mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas, yang kelima yaitu menulis teks secara padu. Terakhir yaitu menyunting teks eksposisi. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah, dan mengurangi isi teks. Kiranya cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.